Selamat sore Bapak dan Ibu CGP. Apa kabar Selamat semuanya? sore. Selamat sore, Senang Ibu. bisa bertemu dengan Bapak Sore, Ibu Bu. yang dalam keadaan sehat-sehat. Baik Bapak Ibu, saya akan membersamai Bapak Ibu selama 20 menit ke depan dalam ruang kolaborasi modul 1.3 sesi 2. Baik Bapak Ibu, izin saya membuka atau share screen PPT saya. Baik Bapak Ibu sudah bisa melihat? Belum, Bu. Ya, baru berjalan. Oke, Bapak Ibu. Ya, sudah, Bu. Adapun agenda dalam pertemuan kita pada sore ini, yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi kelompok, yang ketiga penguatan, yang keempat penutup. Baik Bapak Ibu, siapa yang salah satu dari Bapak Ibu yang memimpin kita dalam doa pembukaan sore kita? Baik, silakan Pak. Ibu Nur. Oh iya, Ibu Nur, sorry Ibu Nur. Ya. Baik, terima kasih. Marilah kita berdoa bersama untuk kelancaran kita, pelajaran kita hari ini. Insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ibu Nur yang telah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk duduk tegak, kedua tangan di paha. Kita akan melakukan mindfulness, hadir seutuhnya. Tenangkan hati dan pikirkan. Singkirkan sejenak semua beban yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu, dan marilah kita menikmati alunan instrumen refleksi yang mengantar kita untuk memandu kita agar kita semua masuk di dalam pertemuan kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan instrumennya. Dengar Bapak Ibu? Bapak Ibu dengar? Dengar, Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ingin melihat nih, tadi kita sudah mendengar sama-sama instrumen refleksi. Nah, saya ingin Bapak Ibu menuliskan di kolom chat angka 1 mewakili perasaan sudah hadir seutuhnya, dan angka 2 belum hadir seutuhnya. Silakan Bapak Ibu. Wow, saya lihat semuanya nih masih angka 1 nih, berarti belum hadir seutuhnya. Baik, saya ingin mendengar dari Ibu Nur. Kenapa nih, belum hadir seutuhnya, kenapa Bu? Oh, bukannya tadi Bu izin, bukannya tadi nomor 1 hadir seutuhnya Ibu. Iya, betul. Oh, Tadi nomor 1 jadi hadir seutuhnya. oh Iya, ya, izin Bu. oke. Berarti Betul, semua Ibu. baik Bapak Ibu, baik. Mungkin tadi saya yang keliru. Baik Bapak ini, Ibu Nur, baik. Saya tetap ingin mendengar kenapa Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu sudah hadir seutuh. Apa yang membuat Ibu yakin bahwa Ibu sudah hadir seutuhnya sore ini? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya beranggapan, saya yakin bahwa saya akan hadir seutuhnya karena pertama-tama saya sudah mempersiapkan diri saya Bu untuk bisa bersama di sesi ini, dan saya
insya Allah bisa konsisten dalam melakukan aktivitas diskusi ini, Bu. Itu yang saya harapkan, saya Terima ingatkan. kasih Bu Saya Nur. hadir seutuhnya. Ibu Nur mengatakan dia hadir seutuhnya bahwa dia konsisten untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan sampai penutup. Bagaimana Bapak Ibu semua sama? Iya. Terima Sama. kasih Bapak Ibu. Baik, saya akan share screen lagi. Baik, di pembukaan ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya adalah Bapak Ibu dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Adapun skenario pembelajarannya, yang pertama ada pembukaan yang sudah kita lewati bersama. Tahap yang kedua ada presentasi, yang ketiga ada penguatan, yang keempat ada penutup. Baik Bapak Ibu, kemarin di sesi 1 kita sudah membuat sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu apakah mau ditambahkan atau sudah pakai yang sudah ada nih Bapak Ibu? Sudah cukup, Ibu? Sudah cukup, Ibu. Sudah perwakilan semua, Bu. Oke, tetapi saya tetap harus menambahkan, jika tidak ada halangan jaringan, Bapak Ibu tidak diizinkan untuk mematikan kamera Bapak Ibu. Jadi ingat, kameranya harus selalu on. Baik Bapak Ibu, paham? Siap, Ibu. Oke. Siap, Paham, Ibu. Ibu. Paham. Oke, Paham, sekarang kita masuk ke sesi presentasi kelompok. Baik, saya akan membuat undian nih, kelompok mana yang akan mendapat giliran pertama. Bapak Ibu sudah lihat tampilannya? Belum, Ibu, Halo, Bapak Ibu. belum. Belum, Ibu. Belum. Belum? Belum lihat? Sudah, Sementara, Ibu. sementara, Bu. Sini sudah. Ya, Sementara, sementara, Ibu. Bu. Oke. Ya, lihat, Bu. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita akan mulai undiannya ya, Pak. Baik, saya akan menekan ini, kita akan berputar. Kelompok berapa yang akan kena pada sesi pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 2. Baik, sekarang kita undi untuk seni kelompok yang berikutnya. Iya, dapat di kelompok 3 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan berikan kepada kelompok yang pertama tadi, kelompok berapa ya Bapak Ibu? Jangan sampai lupa. Yang pertama tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Yang pertama tadi kelompok 2 ya. Sekarang saya memberikan kesempatan kelompok 2, ada Pak Seus ya. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, silakan Pak Seus. Baik, Ibu Fasil, Ibu Christine, saya izin share screen. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Baik. Di layar sudah muncul ya? Muncul, Pak. Sudah Pak, sudah muncul. Sudah, Pak, muncul. Baik. Untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan visi guru penggerak modul 1.3. Di sini kelompok kami terdiri dari Seus,
Panu, Ibu Adriani, Pak Supandi, dan Ibu Putri. Kami pertama-tama melihat kepada pemetaan kekuatan dalam melakukan perubahan. Nah, kekuatannya apa saja? Di sini kekuatannya adalah diri sendiri. Kemudian pada diri sendiri yaitu pada itu ada sikap mandiri, semangat, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Yang kedua, siswa. Siswa yang memiliki potensi, berbakat, kreatif, dan rasa ingin tahu. Kemudian guru. Di sini guru yang dimaksud adalah rekan sejawat. Karena tadi punya kelompok kami ada di bagian diri sendiri guru ini. Teman sejawat mampu memberikan masukan, kemampuan dan kelemahan dalam mengembangkan visi sekolah. Yang berikut adalah kepala sekolah. Kita perlu dukungan dari kepala sekolah, yaitu sikap keterbukaan. Yang berikut orang tua harus berpartisipasi aktif. Lalu komite, di situ komite juga harus ikut mendukung dan memberi peran nasihat terhadap program-program sekolah. Kemudian sarana prasarana di sekolah kami sangat memadai, dan komunitas pendidikan, tentunya komunitas ini yang akan membangun dan mendukung, berperan aktif dalam pengembangan sekolah. Demikian dari kelompok presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik Pak Zeus, yang sudah mempresentasikan hasil kelompok berkaitan dengan pemetaan kekuatan, yang mana dengan melakukan pemetaan dapat melakukan suatu perubahan. Baik Bapak Ibu, dari kelompok 2 dan kelompok 3, waktu dan kesempatan saya berikan untuk memberikan masukan atau umpan balik kepada kelompok 1. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, bagaimana? Ya, Ibu Ardianti, silakan Bu. Izin Pak, bisa ditampilkan kembali slide-nya? Bisa di zoom sedikit? Tentang pemetaan kekuatan dalam perilaku perubahan. Ini aset Pak ya? Aset ya? Pemetaan perubahan ya. Dari diri sendiri, siswa, guru, dan kepala sekolah, orang tua. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dari beberapa item di sini ada yang tidak mendukung di perubahan sekolah Bapak? Misalkan di kepala sekolah tidak mendukung dan orang tua, nah bagaimana strategi Bapak untuk bisa kepala sekolah dan orang tua? Baik. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke. Nah, di sini dari semua yang sudah kami petakan ini, semuanya adalah kekuatan kami, dan di situ walaupun tentunya ada sedikit ada yang mendukung penuh, ada yang mungkin sebagian, tapi semuanya sudah diupayakan dan semuanya ada di 90% mendukung daripada kami untuk melakukan perubahan dan tentunya menghasilkan sebuah visi bagi sekolah kami masing-masing. Oh iya Pak, berarti semua mendukung Pak ya? Ya, semua mendukung Ibu Nur. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Ibu Nur yang telah membuat pertanyaan, dan terima kasih Pak Zeus yang telah menjawabnya dengan luar biasa. Jadi menurut Pak Zeus bahwa komponen-komponen yang ada di sekolah atau di suatu lembaga itu ada yang mendukung, ada pula yang tidak, dan tetapi itu berarti kita tidak boleh putus asa. Begitu ya Pak Zeus ya? Oke. Baik, mungkin semuanya sudah mendukung secara baik, Bu. Iya, hampir 90%. Iya. Baik, sekarang masih ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Bagaimana? Kelompok Ibu Erlin, kelompok Pak Ero? Oke, silakan Bu Erlin, silakan.
Ya, baiklah. Terima kasih banyak Ibu Fasil. Dari saya mungkin hanya sekedar masukan saja karena presentasi dari kelompok 2 tadi sudah luar biasa dan semoga presentasi ini juga bisa menjadi bekal buat kami guru penggerak bisa mengimplementasikan atau bisa menerapkan di sekolah kami. Seperti itu Ibu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Erlin yang telah memberikan masukan, memberikan tanggapan terhadap hasil kelompok dari kerja kelompoknya Pak Zeus. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok presentasi dan kelompok penanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih Bu. Izin kami share screen dari kelompok 2. Bagaimana, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sementara Bu. Bagaimana? Kelihatan Bu. Ya, oke. Terima kasih. Untuk kelompok kami mendapatkan tugas yaitu mengenai tentang paradigma inquiry apresiatif. Nah, apa itu inquiry apresiatif? Yaitu adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip-prinsip utama, psikologi dan pengaruh positif di sekolah. Pendekatan ini dimulai dengan cara mengidentifikasi dan menggali hal baik yang ada di sekolah, mencari tahu bagaimana hal tersebut dipertahankan dan dimunculkan strategi baru agar hal itu dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, di dalam teori ini kita menggunakan tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif ini, di mana B itu adalah buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusi. Nah, di dalam visi guru penggerak, di sini kami membuat terwujudnya siswa yang berakal mulia, cerdas, mandiri, dan berkarakter, serta mahir dalam menyambut era globalisasi terkini, masa kini. Nah, penjelasan kompetensi ini ada berakal mulia, cerdas, mandiri, berkarakter, mahir dalam TIK. Prakasa perubahan diri di sini berfokus pada visi aspek karakter positif, profil Pancasila, dimensi mandiri. Ya, adapun tahapan Bagja yaitu tadi sudah saya sampaikan, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, mungkin teman-teman bisa lihat, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Demikianlah penampilan kami. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, izin Ibu Fasil. Terima kasih Ibu Nur yang luar biasa, hasil presentasi kelompoknya luar biasa bagus dan cara presentasinya juga luar biasa. Baik, tadi Ibu Nur sudah berbicara, kelompoknya Ibu Nur sudah berbicara tentang inquiry apresiatif Bagja yang merupakan di mana kita bisa melihat orang, lihat dari nilai positif, jangan selalu berpikir negatif tentang apapun yang menjadi tujuan untuk mencapai sebuah visi. Baik Bapak Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 dan 3 untuk memberikan tanggapan atau umpan balik. Silakan Bu Erlin. Oke, baik Ibu Fasilitator. Terima kasih banyak. Dari kelompok kami ingin bertanya kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Pertanyaannya terkait inquiry apresiatif tadi. Mungkin di sini Ibu kami ingin menanyakan lebih detail seperti apa itu penerapan inquiry apresiatif di sekolah kita jika itu terjadi di sekolah kita masing-masing. Oke Ibu, kami kembali. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan Ibu saya ulang.
apa yang kita lakukan jika ingin menerapkan ibu representatif berbentuk baja, Bu ya. Ya. Saya lebih spesifik lagi, Bu ya. Ya, oke. Yang saya lakukan di sekolah itu, Bu, pertama saya membuat pertanyaan. Kami menanyakan langsung kepada siswa agar mereka tampil percaya diri. Nah, tindakan yang kita lakukan harus observasi dulu, Bu. Diminta peserta apa yang mereka miliki, bakat apa. Nah, selanjutnya kita ambil pelajaran. Siapakah yang di sekolah yang berhasil meningkatkan percaya diri itu, Bu? Nah, tindakan itu kita mencari tahu, oh dengan kolaborasi dengan teman, temannya bisa percaya diri dengan memberikan dia apresiasi atau dan sebagainya. Itu, Bu, yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih. Baik, Ibu Nur, yang sudah memberi jawaban atas pertanyaan dari Ibu Erlin. Baik, sekarang mungkin masih ada pertanyaan dari kelompok yang satu. Silakan, Pak Ero, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya tidak memberikan pertanyaan, cuma saya ingin mengapresiasi, yaitu bahwa tadi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Ibu Nur tentang Prakarsa Perubahan Bagja tadi, yaitu sudah sangat positif, yaitu kekuatan dan potensi yang diidentifikasi cukup lengkap dan akurat menurut saya. Saya lihat tadi dari detail penjelasannya, kemudian dari proses Bagja dilakukan dengan cukup baik dan melibatkan semua pemangku kepentingan, dan ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan Prakarsa Bagja. Kemudian ada hasil Bagja juga dapat digunakan untuk mengembangkan rencana perubahan yang lebih efektif untuk kedepannya. Saya kira sukses untuk Ibu Nur. Terima kasih, Pak. Bagus. Baik, terima kasih Pak Ero yang telah memberi apresiasinya kepada kelompoknya Ibu Nur. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mungkin cukup, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya memberi penguatan, silakan Bapak Ibu membuka kolom chat. Di sana saya sudah kirim link Jambot. Ada 2 link di situ, pilih link yang pertama dulu. Silakan Bapak Ibu. Di situ ada pertanyaan menyangkut refleksi kita bagaimana kita melihat hasil presentasi dari diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu. Apakah bisa mengaksesnya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Sementara, Bu. Oke, Sementara silakan bisa. Bapak Ibu. Baik, sudah ada yang memberikan jawaban tentang inquiry apresiatif. Ada lagi? Baik, Ibu Erlin, ada terkait dengan Bagja, ya tahapan Bagja, di mana tahapan ini membantu kita untuk menentukan visi kita. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberitahukan apa yang Bapak Ibu pelajari pada sesi berdasarkan hasil presentasi dari kedua kelompok itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk di penghujung kegiatan kita pada sore hari ini, tetapi sebelumnya izinkan saya memberikan penguatan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, ada 3 elemen dalam kunci dalam sebuah transformasi, yang mana pertama harus dari pemimpinnya, yang kedua ada inisiatif praktik baik dari pendidikan, yang ketiga mitra yang selalu mendukung.
Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan positif yang berfokus pada upaya kolaboratif dalam proses penyelidikan sistematif untuk menemukan hal-hal positif. Jadi inquiry apresiatif itu dia lebih melihat pada nilai-nilai positif yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, di mana dengan kita hanya melihat nilai positif, kita punya ada keinginan untuk mau mewujudkan visi sekolah. Karena kalau kita lebih melihat nilai negatif, maka kita tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk berusaha mewujudkan suatu visi yang kita miliki atau sekolah kita miliki. Baik Bapak Ibu, di akhir perjumpaan kita kali ini saya akan memberikan satu lagi nih. Ada link Padlet di mana Bapak Ibu mengisi bagaimana perasaan Bapak Ibu dan bagaimana tindak lanjut setelah pembelajaran kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, itu di kolom chat ada link yang kedua. Silakan Bapak Ibu mengaksesnya. Silakan Bapak Ibu. Apakah bisa diakses? Bisa. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu di akhir sesi? Silakan. Bisa diakses Bapak Ibu? Kenapa tidak muncul punya aku? Tadi sudah saya isi, Bu. Nah, kenapa beda? Bisa diakses Bapak Ibu? Bisa, tapi kenapa beda, Bu? Tadi saya sudah isi, Bu. Kenapa enggak ada di situ di Tadi saya sudah hapus, Pak. Oh, enggak, baru-baru saya isi itu. Oke, silakan mungkin Pak Ero isi ulang ya, Pak Ero. Ada Bu, kami juga sudah isi, Bu. Pak Ero tertantang, saya tulis sangat senang. Kalau Pak Ero saya juga sudah, Ibu. Tapi tidak muncul. Bapak Ibu, karena memang mungkin terkendala jaringan, Bapak Ibu bisa menyampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu di kolom chat saja. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu. Baik, ada Ibu Nur sangat senang, ada Ibu Erlin juga senang, Bu. Baik Bapak Ibu, saya akan tampilkan lagi. Ini Baik Bapak Ibu, setelah melakukan refleksi singkat mengenai perasaan Bapak Ibu dan rencananya ke depan, baik, berarti pembelajaran kita pada sore hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu tadi yang sudah memberi masukan di setiap kelompok. Hasil perbaikan itu diunggah ke dalam LMS. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa dan foto bersama. Baik, silakan Bapak Ibu salah satu bisa memimpin kita di dalam doa. Oke, baik. Kita mengakhiri sesi ini dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ibu Erlin yang telah mengantar kita dalam doa penutup sesi 2 Rukul modul 1.3 di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita foto bersama dulu sebelum kita semua leave dari ruangan ini. Baik Bapak Ibu, kita gaya hati ya Bapak Ibu, biar laki-laki tetap gaya hati. Iya. Silakan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di alur merdeka yang berikut, demonstrasi. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih.